Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan, marilah kita memulai pengajian pada hari ini dengan terlebih dahulu membaca suratul Fatihah sebagai sarana kita untuk bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, serta para sahabat-sahabatnya, dan juga tawasul kita kepada guru-guru kita serta kepada pengarang kitab Sulam Taufik ini. Mudah-mudahan dengan tawasul membaca Fatihah kita selalu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menuntut ilmu, dan tentunya mudah-mudahan langkah kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baitil kiram syai'ulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Tsumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin wassahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin jamil awliya wal umana جميع معارف الكتب تعلمناها وعلمناها خصوصا خاصة معارف هذا الكتاب وجميع مشايخنا ومشايخكم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. ولحاجاتنا ولحاجاتكم من حوائج الدنيا والآخرة ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Anak-anakku yang saya banggakan, untuk hari ini kita akan mengkaji salah satu bagian bab dari kitab Sulam Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa 'ada alaina min barakatihi fid dharain. Faslun utawi iki iku fasal suwiji. Yajibu wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Apa sing diwajibne? Apa hifdzu islamihi, ngrekso islami kulli muslim. Wasaunuhu lan ngrekso islamihi, ngrekso amma saking perkara utawa amma saking barang sing sifate mawau yufsiduhu
kang bisa ngrusakaken apa ma ing islamihi. Wa yubtiluhu lan bisa mbatalaken apa ma ing islamihi. Wa yaqta'uhu lan bisa medhot apa ma ing islamihi. Apa isine ma mau wa huwa utawi ma iku ar-riddatu murtad. Wal a'yadu utawi nyuwun kabawreksa iku lillahi maring Allah ta'ala halimuhu luhur sapa Allah. Di dalam pasal ini Kiai Musonef pengarang kitab Sulam Taufik ini menjelaskan yajibu ala kulli muslimin, wajib bagi setiap orang Islam. Apa yang diwajibkan? Hifdzu islamihi, menjaga Islamnya. Wasaunuhu, maksudnya ya menjaga Islamnya. Menjaga Islam dari apa? Amma yufsiduhu, dari perkara yang bisa merusak keislamannya. Wa yubtiluhu, dan dari perkara yang bisa melebur Islamnya. Wa yaqta'uhu, dan dari perkara yang bisa memutus keislamannya. Perkara yang bisa merusak Islam dan perkara yang bisa melebur Islam dan juga perkara yang bisa memutus Islam, wa huwa ar-riddatu, yaitu riddah atau keluar dari Islam. Wa qad katsura, lan teman-teman wis akeh fi hadzal zamani ing dalem ikilah mangsa apa at-tasahulu kegampang fil kalami ing dalem guneman, hatta annahu, sehingga satemene wong, hatta annahu, sehingga satemene wong iku kharaja, wis metu sapa wong min ba'dihim saking setengahe nas apa alfadun pira-pira lafat, pira-pira kalimat yukhrijuhum kang bisa ngetokaken apa alfadun ing nas anil islami saking agama Islam. Wala yarawna, hale ora ngerti sapa nas, wala yarawna lan hale ora ngerti sapa nas dzalika ing mengkono-mengkono alfadun dzalika ing mengkono-mengkono alfadun dzamban ing dosa. Fadlan apa maneh an kaunihi saking anane dzalik iku kufron, kufur. Dijelaskan di sini bahwa sudah terjadi di zaman ini banyak sekali orang yang menggampangkan, banyak sekali orang yang banyak sekali orang yang mempermudah di dalam ucapan, sampai-sampai annahu kharaja min ba'dim alfadun tukhrijum anil Islam, sampai-sampai kata-kata yang dikeluarkan itu bisa mengeluarkan dia dari agama Islam. Wala yarawna dzalika dzamban, dan mereka merasa tidak mengerti, tidak tahu bahwa yang diucapkan itu adalah dosa. Bahkan yang diucapkan itu bisa mengeluarkan dia dari agama Islam. Maka dari itu kita harus hati-hati di dalam ucapan. Karena apa? Karena dengan ucapan itu kita tidak tahu bahwa ucapan itu mengandung dosa, bahkan bisa mengeluarkan kita dari agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wariddatu utawi murtad iku salah satu aksamin, telu pira-pira bagian.
I'tiqadatun rupane murtad bangsa i'tiqad. Wa af'alun lan murtad bangsa penggawe. Wa aqwalun lan murtad bangsa ucapan. Jadi murtad sesuatu yang bisa mengeluarkan kita dari agama Islam itu ada 3 macam. Yang pertama, murtad yang berbentuk keyakinan. Yang kedua, murtad dalam bentuk perbuatan. Dan yang ketiga, murtad dalam bentuk ucapan. Wa kullu qismin utawi saben-saben bagian iku yatasya'abu cabang-cabang apa kullu qismin syu'ban kelawan cabang temenan kathiratan kang akeh. Dan masing-masing dari bagian tadi, 3 bagian riddah atau perkara yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, itu jumlahnya banyak sekali. Wa minal awwali lan iku setengah saking kang kawitan, maksudnya adalah murtad yang berbentuk keyakinan yang pertama, seperti asyakku utawi mamang fillahi ing dalem wujudi Allah. Murtad yang berbentuk i'tiqad atau murtad yang berbentuk keyakinan itu seperti contoh ragu-ragu terhadap wujudnya Allah. Jadi di dalam hati seseorang itu ada keraguan. Janjane Allah ini ada apa enggak? Janjane Allah itu wujud apa enggak? Keraguan-keraguan seperti itu harus dihilangkan. Karena kalau keraguan ini terus-menerus dipupuk, dipelihara, maka akan menjadikan bahaya bagi orang Islam itu. Karena apa? Karena dengan keraguan ini seseorang bisa keluar dari agama Islam. Contohnya lagi, au fi rasulihi utawa ing dalem utusane Allah. Ragu-ragu terhadap utusannya Allah, rasulnya Allah, nabinya Allah. Janjane iki Kanjeng Nabi ku ana ta ora? Janjane Nabi Isa iku ana ta ora? Janjane Nabi Muhammad iku ana ta ora? Ragu-ragu di dalam hatinya. Itu harus dihempaskan, harus dihilangkan keraguan itu. Karena kalau keraguan itu terus-menerus dilindungi, dipelihara, bahaya sekali terhadap keyakinan Islam kita. Contohnya lagi, riddah atau murtad yang berbentuk keyakinan awil Qur'ani utawa ragu ing dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an iki jane kitab suci tenan ta ora? Al-Qur'an iki janjane dawuh-dawuhe Gusti Allah ta ora? Keraguan-keraguan seperti itu harus dihilangkan. Jangan sampai terus dipupuk. Hilangkan dengan keyakinan bahwa Al-Quran itu benar-benar adalah kalamullah, benar-benar firman Allah. Contohnya lagi, awil yaumil akhiri utawa ragu-ragu ing dalem anane dina akhir. Ragu-ragu terhadap adanya hari kiamat. Awil jannati utawa ragu-ragu ing dalem swarga. Awin nari utawa ragu-ragu ing dalem neraka. Awis sawabi utawa ragu-ragu ing dalem ganjaran, ana ganjaran ta ora? Aku ya ana yae ning ngibadah iki jane ana ganjaran ta ora? Hal-hal yang seperti itu, keraguan-keraguan yang seperti itu hilangkan. Jangan sampai dipelihara. Awil ikobi utawa ragu-ragu anane siksa. Ya. Nah, niku sebagian contoh dari murtad yang berbentuk keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesimpulannya,
untuk kita semuanya, kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga Islam kita dari perkara-perkara yang membatalkan, dari perkara-perkara yang bisa merusak agama kita Islam. Nah, perkara-perkara yang bisa merusak agama Islam itu namanya adalah riddah. Ya, nah riddah sendiri, perkara yang merusak agama Islam kita itu ada 3 macam. Ada yang berbentuk keyakinan, ada yang berbentuk ucapan, dan ada yang berbentuk perbuatan. Untuk hari ini kita kaji terkait dengan riddah atau perkara yang bisa merusak Islam dari segi i'tiqad atau keyakinan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala maunah, sehingga bisa menjaga agama Islam kita dari perkara-perkara yang bisa membatalkan, bisa merusak, bisa menghapus keislaman kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian untuk pengajian hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.